Yang pertama, ada daftar isi. Dalam daftar isi ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada anggota kelompok atau perkenalan anggota kelompok. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga pokok pembahasan. Yang keempat analisis kritis. Dan yang kelima kriteria solusi. Dan yang keenam solusi yang tepat. Selanjutnya ada latar belakang. PT Astra Honda Motor atau AHM adalah perusahaan yang memproduksi sepeda motor Honda di Indonesia dan merupakan hasil kerjasama antara Astra International dan Honda Motor Company. AHM dikenal dengan salah satu pemimpin pasar di industri sepeda motor tanah air. Salah satu masalah yang sempat mengemuka adalah kasus patahnya kerangka ESAF pada beberapa model uh, pada beberapa model sepeda motor seperti Honda Beat dan Honda Vario. Kerangka ini dirancang untuk memberikan kinerja yang lebih baik dan ringan. Namun, pada beberapa unit terjadi kerusakan pada bagian kerangka setelah penggunaan yang cukup lama atau dengan jangka waktu yang lama dan dengan beban yang berlebihan. Sebagai respon terhadap masalah ini, AHM melakukan penarikan produk atau recall dan mengganti beberapa komponen yang rusak. Perusahaan juga meningkatkan pengawasan kualitas uh, produksi untuk memastikan masalah serupa tidak terjadi atau tidak terulang lagi, serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Yang selanjutnya ada pokok pembahasan. Ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, penyebab utama. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi situasi. Yang ketiga, pihak yang terlibat dan dampaknya. Yang keempat, solusi diterapkan dan solusi kurang efektif. Yang kelima, kriteria solusi. Yang keenam, solusi yang tepat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis. Analisis kritis yang pertama yaitu penyebab utama dari kerusaknya kerangka ESAF. Penyebab yang pertama adalah kualitas material. Rangka ESAF diduga menggunakan bahan yang tidak tahan terhadap tekanan atau beban berat tertentu. Material yang kurang sesuai dengan spesifikasi desain dapat menyebabkan kerusakan inspeksi. Faktor penyebab yang kedua, desain teknologi. Kemungkinan adanya kelemahan dalam desain ESAF yang tidak sepenuhnya diuji untuk kondisi ekstrim atau penggunaan yang beragam di lapangan. Penyebab yang ketiga, kontrol kualitas. Pengawasan produksi yang kurang ketat dapat menyebabkan adanya cacat produk yang lolos dari inspeksi. Analisis yang kedua, faktor yang mempengaruhi situasi. Faktor pertama yaitu kecepatan penyebaran informasi. Media sosial mempercepat penyebaran keluhan, membuat itu menjadi viral dalam waktu singkat. Faktor yang kedua, kepercayaan konsumen. Konsumen mulai mempertanyakan reputasi AHM sebagai produsen motor terpercaya. Faktor yang ketiga, komunikasi yang lambat. AHM awalnya kurang responsif dalam mengatasi keluhan sehingga publik merasa perusahaan tidak peduli terhadap keselamatan konsumen. Faktor yang keempat, kompleksitas produksi. Produksi massal motor dengan rangka ESAF membuat kemungkinan cacat produk lebih sulit dilacak dan diatasi secara cepat. Analisis yang ketiga adalah pihak yang terlibat dan dampaknya. Pihak yang pertama adalah konsumen yang berpengaruh langsung melalui resiko keselamatan dan kerugian material. Kepercayaan terhadap merek menurun. Faktor yang kedua, PT Astra Honda Motor menghadapi kerusakan reputasi, penurunan penjualan, dan potensi tuntutan hukum. Yang ketiga, regulasi atau regulator dapat dipandang tidak efektif dalam mengawasi standar keamanan kendaraan bermotor. Yang keempat, dealer dan bengkel resmi menanggung beban operasional untuk menangani keluhan konsumen dan melakukan perbaikan. Yang kelima, pesaing dapat memanfaatkan situasi untuk menarik konsumen yang kehilangan kepercayaan terhadap AHM. Analisis berikutnya, situasi diterapkan dan solusi kurang efektif. Situasi yang pertama yaitu pernyataan resmi. AHM mengeluarkan pernyataan publik namun dianggap tidak memadai karena kurang detail dan tidak menjawab kekhawatiran konsumen secara teknis.
Yang kedua, program inspeksi. AHM menawarkan inspeksi gratis, tetapi proses ini memakan waktu lama dan tidak mencakup semua pengguna. Yang ketiga, perbaikan atau penggantian. Dilakukan secara terbatas sehingga belum efektif mengatasi keluhan konsumen secara menyeluruh. Yang keempat adalah kelemahan. Langkah-langkah ini dianggap relatif dan kurang proaktif dalam membangun kembali kepercayaan konsumen secara menyeluruh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kriteria solusi. Kriteria solusi itu ada 5. Yang pertama adalah cepat diimplementasikan. Solusi harus segera diterapkan untuk menghentikan dampak negatif lebih lanjut. Yang kedua adalah efektif. Solusi harus dapat menyelesaikan masalah utama, yaitu kualitas dan keamanan rangka ESAP. Dan yang ketiga adalah transparan. Memberikan informasi jelas dan terbuka kepada konsumen. Yang keempat adalah efisien secara biaya. Solusi tidak boleh membebani perusahaan secara berlebihan, namun tetap menunjukkan tanggung jawab. Dan yang kelima adalah membangun kepercayaan kembali. Fokus pada membangun kembali kepercayaan konsumen dengan pendekatan empati dan komunikasi yang baik. Ada 4 solusi yang tepat. Solusi yang pertama adalah program recall massal. Lakukan program recall besar-besaran untuk seluruh kendaraan yang menggunakan rangka ESAP. Berikan perbaikan atau pergantian gratis kepada konsumen. Keuntungannya adalah menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan konsumen. Implementasinya buka saluran khusus untuk konsumen seperti call center, aplikasi, website untuk menjadwalkan recall dan perbaikan. Dan solusi yang kedua adalah transparansi dan edukasi, yaitu terbitkan laporan investigasi resmi terkait penyebab masalah, langkah perbaikan, dan peningkatan kualitas. Dan yang ketiga adalah audit independen. Libatkan pihak ketiga independen untuk melakukan audit kualitas produk desain rangka ESAP. Keuntungannya itu adalah memberikan validasi bahwa produk telah memenuhi standar keselamatan. Dan yang keempat adalah kampanye komunikasi proaktif. Jalankan kampanye komunikasi proaktif melalui media sosial, media massal, dan dealer resmi. Gunakan pendekatan yang empati dan berorientasi pada solusi. Keuntungannya itu adalah memperbaiki citra perusahaan dengan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya adalah kasus patahnya rangka ESAP Astra Honda Motor merupakan masalah kompleks akibat kombinasi kualitas material yang dipertanyakan, potensi kelemahan desain, dan kontrol kualitas produksi yang kurang optimal. Viralnya isu ini di media sosial berdampak negatif pada kepercayaan konsumen terhadap merek Honda. Respon awal Astra Honda Motor yang lambat memperburuk sentimen publik. Solusi yang telah diimplementasikan dinilai kurang efektif karena bersifat reaktif. Dibutuhkan solusi yang komprehensif dan proaktif seperti recall massal, laporan investigasi transparan, audit independen, kampanye komunikasi empatik, serta pada investasi R&D dan kontrol kualitas. Penanganan krisis ini memerlukan kombinasi perbaikan teknis produk dan komunikasi efektif untuk memulihkan kepercayaan publik.